Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa sehat selalu ya. Anak-anak jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan satu lagi apa? Mengurangi mobilitas. Ya, betul. Mbak Alisa. Oke. Oke, anak-anak, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang pengolahan hasil samping sayuran ya. Pada pertemuan minggu lalu, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan tugas tentang pengolahan hasil samping sayuran. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas apa itu hasil samping sayuran, kemudian contohnya, kemudian kandungan, manfaat, dan produk olahannya apa saja. Nah, sudah disiapkan ya buku paket prakarya semester 2? Sama Sudah, alat tulisnya? Bu. Sudah, oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, minta tolong ya, Mas Bayu Kumara, teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Nah, pada saat berdoa, anak-anak tolong dinyalakan videonya karena Bu Yati akan memantau penilaian sikap, ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran prakarya ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Mas Bayu Kumara yang telah memimpin doa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil samping sayuran ya. Ini Bu Yanti akan share screen materinya dulu. Nah, anak-anak yang bawa buku paket juga silahkan bisa dibuka ya. Aspek pengolahan hasil samping sayuran yang buku paket semester 2. Oke, ada yang masih ingat pada saat anak-anak mengerjakan tugas pada pertemuan sebelumnya ya tentang pengolahan hasil samping sayuran. Yuk, siapa yang masih ingat? Hasil samping sayuran itu apa? Apa yang dimaksud hasil samping sayuran? Bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari Bagian tanaman hasil dari sayuran tanaman atau sayuran atau selain bahan pangan. dari bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, betul. Mbak Alisa sama Mbak siapa ya tadi ya? Oh, saya, Bu. Iya, Bayu Kumara. Bayu Kumara. Oke. Oh iya, Mbak Alisa sama Mas Bayu Kumara. Oke, terima kasih. Betul sekali jawabannya ya. Anak-anak nanti yang punya apa print-printan, mungkin modul PJJ-nya sudah di print, itu bisa di garis bawah atau mungkin bisa yang penting-penting dicatat ya di buku catatan prakarya. Nah, nanti yang kurang bisa ditambahi ya. Yang dimaksud dengan hasil samping sayuran itu adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan menjadi produk pangan karena masih mengandung zat gizi yang bagus untuk tubuh, gitu ya. Jadi di sini dinyatakan masih bisa dimanfaatkan, itu artinya dimanfaatkan sebagai produk pangan. Kenapa kok bisa diolah jadi produk pangan? Karena mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, yang sering anak-anak jumpai itu misalnya bawang merah. Kulit bawang ini bisa dari bawang merah, bawang bombay, ya. Nah, kulit bawang itu termasuk hasil samping sayuran. Ada yang masih ingat bawang merah itu termasuk sayuran apa ya? Bawang merah termasuk sayuran apa ya?
Sayuran umbi. Iya, betul sekali. Bawang merah termasuk sayuran umbi. Dimanfaatkan utama bagian umbinya. Nah, ternyata kulitnya ini banyak mengandung apa? Quercetin, ya. Kulitnya itu banyak mengandung quercetin. Sehingga kulit bawang ini bisa dimanfaatkan sebagai produk pangan. Quercetin itu apa toh? Ada yang tahu quercetin itu apa? Senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Betul, Mbak Ataya ya. Mbak Ataya. Absen 6. Oke. Betul. Jadi quercetin ini berfungsi untuk mencegah penyumbatan arteri. Selain itu juga bisa untuk mengurangi hipertensi. Ada yang tahu penyumbatan arteri? Arteri itu apa tuh? Arteri itu apa? Penyumbatan arteri. Arteri itu adalah salah satu pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang anak-anak tahu. Iya betul, pembuluh darah besar. Ini Mas Bayu Kumara ya? Zaki, Bu. Oh, Zaki. Bukan saya, Bu. Siapa? Mas Zaki. Saki. Zaki. Iya, Saki. Betul ya, Mas Saki. Oke, terima kasih. Mas Saki betul ya. Jadi arteri itu termasuk pembuluh darah besar. Jadi ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Nah, anak-anak nanti bisa perdalam di IPA ya. Nah, salah satu manfaat quercetin ini adalah mencegah penyumbatan arteri. Jadi supaya aliran darahnya itu lancar, gitu ya. Nah, selain itu quercetin juga bisa mengurangi hipertensi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Iya betul, Mbak Alisa. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Jadi jantung memompa sangat cepat. Namanya tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi, ya jantung memompa cepat, tidak diimbangi dengan pembuluh darah yang lancar, nah itu nanti efeknya bisa fatal ya. Ada yang stroke atau yang lain gitu. Jadi sangat membahayakan. Ini salah satu manfaat dari senyawa quercetin yang terdapat pada kulit bawang merah ya. Nah, oh ya, ada yang tahu kulit bawang merah ini bisa diolah jadi apa ya? Ada yang tahu? Keripik kulit bawang merah. Keripik kulit bawang merah. Keripik, Bawang iya. Dibuat bawang pasta goreng. bawang merah. Iya, betul. Dibuat pasta, dibuat keripik, dibuat Kerupuk. Dibuat sirup juga bisa, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini ada batang dan daun brokoli. Siapa pernah menjumpai batang brokoli? Siapa pernah menjumpai batang brokoli? Siapa pernah menjumpai daun brokoli? Brokoli termasuk sayuran apa ya? Sayuran bunga. Betul, brokoli termasuk sayuran bunga. Nah, brokoli yang dimanfaatkan bagian bunganya, sehingga brokoli disebut sayuran bunga. Nah, selain daripada bunganya, yang dimanfaatkan sebagai produk utama, itu ada batang brokoli dan daun brokoli. Nah, sehingga batang dan daun brokoli itu disebut hasil samping sayuran, ya. Nah, ada yang pernah makan brokoli? Saya, Bu. Diolah jadi apa biasanya? Pernah, Bu. Diolah jadi Sayur. oseng, Sayur. sayur, sop. Nah, betul. Oseng. Bisa. Nah, anak-anak ada yang pernah makan batang brokoli, olahan batang brokoli? Pernah, Bu. Iya, diolah jadi apa? Goreng. Digoreng tepung, ya betul. Dibuat keripik bisa, diiris tipis, dibuat keripik, dicampur dengan tepung itu bisa. Dibuat keripik, digoreng tepung itu bisa ya, batang brokoli. Ada juga yang mengolahnya bunganya plus batangnya, dioseng.
Itu bisa ya, atau dibuat acar batangnya bisa. Caranya bagaimana? Batang brokoli itu kan kulitnya agak keras ya, mirip seperti kulit kayu, tapi ya tidak terlalu keras banget. Nah, nanti anak-anak bisa kupas dulu kulit yang kerasnya itu, kemudian nanti bagian dalamnya nanti bisa diolah ya. Mau dipotong-potong kecil-kecil nanti untuk campuran bakwan juga bisa. Mau dibuat keripik juga bisa. Mau dioseng sekalian sama bunganya juga boleh ya. Termasuk daun brokolinya juga ini. Kok masih bisa dimanfaatkan? Memang kandungannya apa? Ada yang tahu? Batang dan daun brokoli kenapa kok harus batang dan daun brokoli banyak mengandung karotenoid, betul sekali. Iya, betul. Jadi daun brokoli itu mengandung karotenoid. Karoten ya, kalau di wortel kan beta karoten. Nah, kalau di sini karotenoid sama ya. Itu merupakan sumber vitamin A yang memiliki sifat mencegah kanker ya. Bagus sekali. Kalau brokolinya ini banyak mengandung kalsium. Nah, batang dan daunnya ini banyak mengandung karotenoid gitu. Sangat bagus ya untuk kesehatan. Nah, selanjutnya ini. Anak-anak tahu ya wortel? Tahu? Warnanya apa? Oranye. Oranye, betul. Ya, termasuk sayuran apa? Wortel termasuk Sayuran akar. Iya, betul sekali. Mas siapa ya tadi ya yang jawab sayuran akar? Saya, Bu. Nama? Bayu Kumara. Iya, betul ya, Mas Bayu Kumara. Wortel termasuk sayuran akar. Karena yang dimanfaatkan utama bagian akarnya. Jadi dia termasuk modifikasi akar. Akar yang menggembung ya. Itu untuk menyimpan cadangan makanan. Kita manfaatkan akarnya. Nah, ternyata tangkai daun hijaunya ini bisa juga kita manfaatkan sebagai produk pangan. Pemanfaatannya itu mirip seperti seledri. Anak-anak tahu seledri? Ya, seledri biasanya diolah jadi apa? Sop, Bu. Campuran sop. Nah, apalagi? Apalagi? Telur dadar pakai seledri enggak? Iya. Jadi anak-anak, pemanfaatan dari tangkai daun hijau pada wortel ini mirip seperti seledri ya. Sifatnya sebagai campuran sayuran. Misalnya untuk campuran oseng, campuran sop, kemudian campuran membuat telur dadar, membuat omelet, atau bisa juga campuran perkedel ya. Ini, tangkai daun hijau pada wortel. Kandungannya banyak sekali ya. Ada beberapa mineral nih, kalsium, magnesium, niacin, banyak sekali ya. Serta ada antioksidan. Nah, ada yang tahu antioksidan itu apa ya? Antioksidan adalah Pencegah radikal bebas. Iya, betul. Nah, namanya siapa ya? Saki. Mas Saki. Mas Saki, oke. Ya, antioksidan ini adalah suatu senyawa yang dapat mencegah radikal bebas. Ya. Nah, kandungan tersebut ini bermanfaat dalam membantu melawan kanker usus besar serta memperkuat tulang ya, karena tangkai daun hijau pada wortel tadi banyak mengandung kalsium gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Nah, selanjutnya ini karena masih ada waktu 10 menit ya. Ada waktu 10 menit, kita lanjutkan. Untuk kulit kentang, nah coba. Ada yang tahu kenapa kulit kentang itu disebut hasil samping sayuran? Emang yang dimanfaatkan utama pada bagian apanya? Kulit Kentang. Kentangnya. Oke. Jadi, kenapa kulit kentang disebut hasil samping sayuran? Karena yang bagian lain yang dihasilkan dari tanaman tersebut. iya. Mbak Alisa, kalimatnya ditata lagi coba. Karena kulit kentang dan adalah
bagian lain yang dihasilkan dari tanaman tersebut selain dari bahan pangan utama. Iya, bahan utama yang dimanfaatkan apa pada kentang itu? Daging kentangnya, oke. Yang biasa diolah menjadi kentang beku, perkedel, dan lain-lain itu ya. Nah, ternyata bagian kulitnya ini banyak mengandung gizi. Bisa dimanfaatkan sebagai produk pangan. Nah, sehingga kulit kentang disebut hasil samping sayuran. Kentang itu termasuk sayuran apa ya? Sayuran akar. Iya, betul. Sayuran akar. Oke. Pinter ya. Selanjutnya coba. Ini ada beberapa contoh, nanti anak-anak bisa baca sendiri ya. Nanti kalau ada yang belum bisa, ditanyakan melalui WA group, nanti anak-anak yang lain bisa menjawab. Kita saling diskusi di WA group ya. Oke. Oh iya, coba. Ini kan kita sering menjumpai ya untuk kentang ini ya. Anak-anak nanti kalau mau mengolah kulit kentang itu tidak boleh sembarangan ya. Anak-anak harus memilih kentang yang berkualitas. Anak sudah tahu kentang yang berkualitas itu yang seperti apa? Ciri-cirinya bagaimana? Pastinya kentang organik ya, yang tidak menggunakan pupuk kimia. Kemudian yang warnanya Cerah. cerah. Tidak yang sudah hijau. Kalau yang sudah hijau itu tidak bagus. Yang kisut juga sudah tidak bagus ya. Kemudian Permukaannya halus. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengolahannya nanti anak-anak cuci bersih dulu, disikat sampai bersih ya kalau mau dimanfaatkan kulitnya itu. Kemudian nanti anak-anak bisa mengolahnya, kentang plus kulitnya bisa. Misalnya balado kulit kentang, itu bisa. Atau mungkin anak-anak bisa mengolah kulitnya saja. Dikupas setipis mungkin, kemudian dibuat keripik, itu bisa. Jadi tidak harus jadi lauk, bisa juga jadi camilan. Ya. Ada yang tahu kandungan terbanyak pada kentang itu terletak di bagian apanya? Bawah kulit. Di bawah kulitnya. Iya, betul ya. Jadi kentang itu kaya akan kandungan dan manfaat, tetapi kulit kentang itu ternyata lebih baik dari kentang itu sendiri. Nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian bawah kulitnya. Nah, oleh karena itu, ahli gizi itu menyarankan kalau ngupas kulit kentang itu setipis mungkin supaya tidak banyak kandungan gizi yang terbuang. Oke ya. Salah satu kandungan dari kulit kentang itu apa anak-anak? Asam klorogen. Iya, Asam klorogen. Atau polifenol. Iya, betul. Itu polifenol yang mencegah mutasi sel yang mengarah pada kanker itu ya. Ini sangat bagus untuk kesehatan anak-anak. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak, oke. Saya stop dulu. Nah, coba. Bu Yanti absen dulu ya. Ya, siap ya semuanya ya. Disimak baik-baik, Bu Yanti akan absen dulu. Alisa? Hadir, Bu. Alodia? Hadir, Bu. Alta? Hadir, Bu. Anissa? Arimbi? Hadir, Bu. Ataya? Aurora? Hadir, Bu. Bayu? Hadir, Bu. Belva? Hadir, Bu. Catur? Conita? Hadir, Bu. Daren?
Dimas. Hadir, Bu. Faiza. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Fahri. Hadir, Bu. Francisca. Hadir, Bu. Gracia. Hadir, Bu. Inaya. Hadir, Bu. Khaira. Hadir, Bu. Kirana. Hadir, Bu. Mitsi. Hadir, Bu. Muhammad Antadila. Hadir, Bu. Nalurita. Hadir, Bu. Nashwa. Hadir, Bu. Nathanael. Hadir, Bu. Pavinda. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Oh iya, kebalik, maaf. Syaki. Hadir, Bu. Vincentius. Hadir, Bu. Yehezkel. Hadir, Bu. Zainun. Hadir, Bu. Oke, yang belum dinyalakan mic-nya. Anissa. Ataya. Dinyalakan mic-nya ya, kalau mau menjawab ya. Ataya. Ataya baru masuk, keluar masuk, kenapa ya? Oke, kita lewati dulu. Catur. Daren. Satu, dua, tiga. Iya, pas ya. Ataya, halo Ataya. Halo Ataya. Ataya. Ini Ataya keluar masuk. Katanya jaringannya mungkin jelek, Bu. Oh iya, tadi sudah masuk, sudah jawab ya, kemudian keluar lagi. Ini masuk lagi, nih. Nanti anak-anak, kalau yang jaringannya jelek itu anak-anak bisa pindah tempat ya, misal di ruang tamu, jangan di kamar terus ya, atau di depan, gitu, sambil dicek jaringannya ya. Oke, anak-anak, berhubung waktunya sudah mau habis ya. Ini untuk tugas hari ini, Bu Yanti sampaikan, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, dicatat supaya tidak kelupaan ya. Untuk tugasnya hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan loh ya. Nanti kalau pertanyaannya belum ada, nanti bisa ditanyakan di WA Group ya. Oke, silahkan dicatat untuk tugasnya hari ini. Anak-anak, mencari satu video tutorial di YouTube, satu contoh video tutorial di YouTube ya, satu saja tentang pengolahan hasil samping sayuran. Jadi ceritanya anak-anak nanti mencari inspirasi ya. Pengolahan hasil samping sayuran apa diolah menjadi apa. Karena kan endingnya pada bab ini anak-anak kan mempraktekkan hasil samping sayuran diolah menjadi produk pangan, ya kan? Nah, sebelum praktek, nanti anak-anak nanti membuat perencanaan yang akan anak-anak praktekkan. Perencanaannya harus disusun secara matang ya, baik itu alasan, gagasan, ide, inovasinya apa, alat bahan, dan langkah pembuatan sampai penyajian itu harus direncanakan secara matang. Nah, supaya tahu banyak inovasi olahan hasil samping sayuran itu apa saja, anak-anak harus mencari inspirasi. Bisa bertanya ke orang tua, keluarga, atau mencari di majalah, atau sumber lain, atau video tutorial YouTube ya. Nah, selanjutnya, anak-anak tulis yang pertama judul olahannya apa. Dari hasil samping sayuran, apa menjadi apa, gitu ya.
Kemudian yang kedua, anak-anak tuliskan alat yang digunakan apa saja. Alat. Kemudian yang ketiga, bahan yang digunakan apa saja. Yang keempat, teknik pengolahan yang digunakan apa saja. Teknik pengolahan yang digunakan apa saja. Yang kelima, langkah pembuatannya, ya, langkah pembuatannya secara urut, ya. Ini menuliskan dari video tutorial yang anak-anak lihat di YouTube, ya. Nanti anak-anak bisa tulis di buku atau diketik. Lebih baik dicantumkan linknya, tidak apa-apa. Kemudian boleh juga dibuat dalam bentuk slide presentasi. Boleh juga dalam bentuk poster, bebas ya, diedit menggunakan aplikasi Canva atau yang lain boleh. Boleh juga ditulis ya, bebas. Poinnya ada 5 tadi ya. Yang pertama judul, 2 alat, 3 bahan, 4 teknik pengolahan, 5 langkah pembuatan. Nah, secara lengkap ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti Bu Yanti akan tunjuk untuk dipresentasikan, gitu ya. Ini tugasnya individu ya, mencari inspirasi 1 contoh tutorial membuat olahan hasil samping sayuran. Nah, apakah nanti untuk di tahap berikutnya kan anak-anak membuat perencanaan, apakah boleh sama dengan yang dianalisis ini? Boleh sama. Boleh sama dengan perubahan, misalnya ada bahan yang tidak ada diganti dengan bahan lain boleh. Boleh juga diinovasi, jadi yang sudah ada seperti ini saya membuat yang berbeda. Diinovasi rasanya, kemudian penyajiannya, boleh ya. Boleh juga berbeda, bebas. Nah, jadi tugas pada hari ini anak-anak baru menganalisis contoh tutorial yang ada. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, maaf saya mau Ya? tanya. Iya, Mas Itu Bayu. kalau misalnya inspirasinya dari orang tua, boleh nggak Bu? Boleh. Kita buat sendiri gitu, tanpa lihat YouTube. Iya, boleh. Nanti dicantumkan sumbernya ya. Seperti wawancara gitu ya, dicantumkan inspirasinya dari siapa gitu dicantumkan ya. Saya tulis di buku tidak apa-apa kan Bu? Boleh. Kalau ada di CR tinggal dikirim. Iya, fotonya. nanti kalau misalnya minggu depan anak-anak PTM nanti silahkan dibawa ya, hasil kerjanya dibawa, nanti dipresentasikan. Kalau misalnya nanti kita PTM misalnya ada yang PTM, ada yang di rumah, nanti bisa dipresentasikan melalui Zoom ya, seperti pertemuan hari ini gitu ya. Disiapkan tugasnya nanti minggu depan yang Bu Yanti ditunjuk nanti untuk dipresentasikan. Begitu ya. Ya, sumbernya Baik, Bu, bebas. terima kasih. Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Sebelum Bu Yanti akhiri, nah, minta tolong videonya dinyalakan semua sambil dipimpin berdoa ya, karena Bu Yanti akan mengambil nilai sikap pada saat berdoa. Oke, dinyalakan semua. Nah, selanjutnya minta tolong Mas Saki. Ya, minta tolong Mas Saki, teman-temannya dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikan salam kepada guru. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini ya, anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Bu Yanti akhiri. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Semangat selalu. Jaga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.